Hari ini tanggal berapa? 11 ya. Oh, 17 November 2025. Ada banyak hal yang aku pengen ngomongin aja gitu. Dan aku pengen videoin gitu. Di luaran sana ada banyak sekali kehidupan yang mungkin aku aja nggak tahu bentuknya kayak gimana. Aku yang sekarang umur 19 aja baru bisa memetakan diri, mengubah luka, duka, menyembuhkan diri sendiri lewat meditasi. Dalam kesendirian dan keheningan, aku belajar bahwa kegelapan yang datang dalam diriku sendiri itu bukanlah sesuatu yang harus jadi ketakutan untuk diriku. Aku belajar kalau kegelapan yang hadir dalam hidupku tuh sejatinya juga bagian dari hidupku. Gak harus dilawan, gak harus selalu didengarkan, tapi cukup diterima keberadaannya. Aku belajar hari ini bahwa segala sesuatu di dunia ini, baik kerapuhan jiwa manusia, baik kesedihannya, kegembiraannya, semua punya tempat. Bumi ini, semua hal punya tempat terkecuali sesuatu yang mungkin gak pernah terlihat hina atau bahkan memalukan yang kita sembunyikan jauh dalam lubuk hati kita sendiri. Sejatinya itu adalah sesuatu yang harus ditempatkan pada tempatnya. Semua hal di dunia ini punya tempat. Aku selalu membayangkan dunia tuh kayak panggung drama di mana kita ngejalanin kehidupan kita dengan berbagai karakter, berbagai macam peran, dan ketika cerita berakhir, eksistensi kita menghilang di dunia ini. Semua kenangan terhapus dan waktu terus berjalan. Orang yang gak kenal kita, yang dekat dengan kita, pada akhirnya melupakan kita dan menjalani kehidupannya masing-masing. What is all mean? Apa artinya kalau hidup kita hanya menjalaninya seperti itu? Aku mengartikan itu sebagai hidup yang sepenuhnya harus aku jalani sendiri. Dengan hidup yang singkat ini aku harus jalani sebaik mungkin, seindah mungkin, sebermakna mungkin. Karena menjadi aku saat ini itu cuma bisa sekali dan gak akan pernah bisa keulang lagi. Segala dosa, segala pahala, segala ketakutan, segala kebahagiaan, dua sisi koin terang dan gelap itu aku jalani, aku rasakan, aku pahami. Dan aku gak mencoba untuk menahan lagi. Aku gak mencoba untuk memendam perasaan itu lagi. Aku hanya mencoba untuk menempatkan perasaan itu, kesedihan itu, memori yang memalukan itu ke dalam tempatnya, sampai mereka benar-benar merasakan kehadiran bahwa mereka punya tempat untuk dunia ini. Dari dulu tuh aku selalu mencari jawaban dari krisis eksistensialku. Aku selalu mencari jawaban dari krisis eksistensialku. Aku mencari kenapa aku hidup di sini, kenapa aku tercipta seperti ini, dan kenapa aku tercipta dengan jiwa seperti ini. Sampai aku aja nggak pernah paham gitu. Semakin aku memahaminya semakin pusing, karena di dalam sini itu punya hal-hal punya kompleksitas yang dalam taraf kesadaran manusia pun aku nggak sanggup aksesnya. Too much, terlalu banyak, terlalu berlebihan. Ibarat air botol dikasih ember, airnya seember gitu, berlebihan. Dan di situ aku mulai belajar kalau hidup nggak semua hal harus dicari. Beberapa hal harus jadi misteri untuk nggak usah kita ketahui. Jadi berhenti mencari dan lakukan yang aku harus lakukan. Selama ini juga aku baru aku tuh berjalan di atas kenaifan aku untuk merubah keadaan, merubah takdir seseorang, mempercepat proses kesadaran mereka untuk naik ke level selanjutnya. Yang terjadi apa? Chaotic, ketidakstabilan dalam diri sendiri atau dalam orang yang aku. Di situ aku belajar untuk memberikan batasan. Titik mana aku bisa membantu orang tersebut dan di titik mana aku udah stop, nggak usah bantuin lagi. Biarkan dia merenung untuk kebaikan dia. Di situ aku mulai belajar memberikan boundaries, batasan hidupku dan hidup orang lain. Batasan untuk apa yang aku tahu dan apa yang harus aku seharusnya nggak tahu. Dan kadang aku ngerasa kalau aku mencintai seorang perempuan atau mempunyai seorang anak, suatu hari nanti aku hanya ingin tahu kalau aku benar-benar tulus kepada mereka dan aku gak akan pernah ninggalin mereka. Tapi mencari itu di luar rasanya tuh mustahil gitu. Ada rasa kayak aku ingin itu, aku ingin ini, padahal semua yang aku pikirkan, aku pengen mencintai seseorang, aku pengen berkomitmen pada seseorang, aku gak bisa memanggil takdirku secepatnya datang. Yang pada akhirnya yang aku bisa lakukan adalah mencintai diriku sendiri dan berkomitmen kepada diriku sendiri. Di situ aku belajar sudut pandang yang subjektif dan objektif, maksudnya objektif. Jadi alih aku cinta dari manusia lain, alih aku mencari kebahagiaan dari orang lain, aku ciptakan kebahagiaan itu dari diri aku sendiri. Aku ciptakan kecintaan aku itu kepada diri aku sendiri. Aku limpahkan semuanya, kesedihan, kesusahan, cinta, ketakutan, aku limpahkan pada diriku sendiri. Karena aku tahu pada akhirnya ketika aku mati, yang akan menghadap ke Tuhan adalah aku sendiri. Bukan orang yang membuat aku bahagia, bukan orang yang membuat aku sedih atau sengsara, aku sendiri.
pentingnya untuk mengendalikan segala aspek dalam hidup kita dan memberikan batasan kepada hidup kita. Dan yang paling pasti adalah untuk tetap menjaga keharmonisan, keseimbangan dalam hidup kita. Itulah kenapa aku selalu merasa eksistensiku di sini, di Rancaikek, merupakan bagian dari pembelajaranku untuk memahami bahwasannya untuk menjadi aku tidak sepenuhnya untuk melayani semua orang sepenuhnya. Cukup hadir dan hidup setiap hari aja, itu adalah lebih dari cukup. Dan ketika satu hari nanti aku mati, aku hanya ingin berkata kalau aku senang bisa hidup, aku senang bisa menjadi lengkap, dan aku tidak peduli apakah kebaikan dan kekurangan aku akan ditimbang atau tidak. Yang paling penting adalah aku senang bisa menjalaninya untukku dan bukan untuk siapapun lagi. Dan itu kenapa alasannya setiap doa, setiap malam, setiap aku merasa berat, aku selalu bilang aku mencintai Allah, aku mencintai Tuhan. Kenapa aku mengatakan seperti itu ketika aku berat keadaannya? Karena aku tahu ketika aku lagi berat, aku hanya bisa memberi cinta pada Sang Pencipta. Dan menurutku itu sudah cukup untuk meluapkan emosi segala rasa berat dalam diriku kepada Dia.